Pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo didampingi tim sus menyampaikan perkembangan yang sudah dilaksanakan oleh tim sus baik dari penyidikan maupun dari inspektorat di hadapan anggota DPR Komisi 3. Dan untuk berbincang terkait jalannya RDP hari ini dan juga terkait fungsi pengawasan DPR dalam penanganan kasus Sambo melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Muhammad Wildan, Direktur Eksekutif SARA Institute. Selamat petang Mas Wildan. Halo, petang Sukma. Baik. Mas Wildan, dari keterangan-keterangan yang disampaikan Kapolri di hadapan DPR, apakah sudah menunjukkan profesionalitas Polri dalam penanganan kasus Sambo? Mohon maaf, Mas Wildan, boleh dikecilkan terlebih dahulu audio di dekat Mas Wildan? Oh iya, bentar. Udah cukup belum? Baik, silakan dijawab. Boleh sedikit lagi dikecilkan? Atau di mute saja, dimatikan? Cukup. Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan secara tegas dan lugas keseriusan Bapak Kapolri terhadap perkara atau kasus Brigadir J. Bapak Kapolri menjelaskan tahapan-tahapan ataupun peristiwa-peristiwa dari awal sampai akhir. Itu bukti keseriusan Bapak Kapolri terhadap perkara ini. Ini bukan hanya bukan hanya desakan publik, tapi ini bukti keseriusan Bapak Kapolri untuk menegakkan hukum equality before the law. Di mata hukum semua sama, mau itu irjen, tamtam atau brigadir, tapi Bapak Kapolri sudah memberikan sikap tegasnya. Apa sikap tegasnya? Yaitu penetapan tersangka terhadap irjen FS. Gitu. Itu kan sikap equality before the law. Di mata hukum semua sama. Baik, kalau objektivitas sendiri dari anggota DPR Komisi 3 seperti apa, Mas? Nah, saya tadi menyaksikan dari awal sampai barusan ya, rata-rata anggota DPR Komisi 3 semuanya mengapresiasi kinerja Bapak Kapolri terhadap kasus Brigadir J, tewasnya Brigadir J. Adapun kemarin pemanggilannya Prof Mahmud, Kompolnas serta LPSK dan lain-lain tidak sehebat sore tadi gitu, pagi tadi sampai sore tadi gitu. Jadi rata-rata teman-teman bapak-bapak di Komisi 3 mengapresiasi kinerja Bapak Kapolri gitu. Kalau saya lihat ya, Mbak ya. Baik, lalu apakah Anda melihat ada upaya politis yang akhirnya membumbui pengungkapan kasus Sambo ini? Wah, gini, kemarin aja ya. Ada salah satu anggota DPR Komisi 3 yang menyatakan bahwa meminta diberhentikannya atau diberhentikan sementara Bapak Kapolri, itu sangat lucu gitu. Itu adalah upaya penggilingan opini seakan-akan Bapak Kapolri ini gagal gitu. Padahal sangat jelas Bapak Kapolri sudah tegas, sudah lugas, bukti faktanya sudah menetapkan tersangka terhadap Irjen FS serta istri beserta ajudan-ajudannya. Itu kan bukti nyata gitu, bukan opini lagi gitu. Jadi penumpang-penumpang gelap ini seharusnya tahu diri gitu. Bapak Kapolri ini sudah sangat tegas dan lugas gitu. Akuntabilitas dan juga transparansi profesionalitas Polri dalam kasus ini sejauh ini seperti apa? Nah, setelah penetapan tersangka Irjen FS, Brigadir RR serta istri dari Irjen FS, itu adalah bukti nyata profesionalitas bapak-bapak tim sus serta penyidik di Barreskrim. Adapun anggota Polri yang diperiksa tim sus dan ISUS sampai saat ini ya, ada 97 orang. Dari mulai jenderal sampai tamtama, itu bukti profesionalitas bapak-bapak polisi. Kalau saya lihatnya seperti itu gitu. Jadi teman-teman Polri ini sangat profesional untuk saat ini gitu. Baik, Mas Wildan, terkait bagaimana momen ini dimanfaatkan untuk evaluasi dari tubuh institusi Polri sendiri. Apakah menurut Anda cukup hanya sampai dievaluasi saja atau harus dirubah seluruh tatanan dalam institusi Polri ini? Nah, kalau evaluasi, gini Mbak, setelah ditunjuknya Bapak Jenderal Listio Sigit menjadi Kapolri, beberapa bulan ke belakang, 100 hari kinerja Kapolri, sudah jelas Bapak Kapolri ini, Jenderal Listio Sigit ini sangat berprestasi. Apa buktinya? Survei menyatakan, survei indikator
ya lupa lagi itu survei apa gitu, yang menyatakan survei kepuasan atau kepercayaan publik terhadap Polri itu 86%. Ini teratas dalam 10 tahun terakhir. Kalaupun harus ada evaluasi besar-besaran, menurut saya tidak perlu lah. Yang paling penting sekarang tadi kata bapak-bapak di Komisi 3 harus ada revolusi mental, itu perlu. Tapi kalau evaluasi besar-besaran ya tidak terlalu urgent lah untuk saat ini. Gitu, Mbak. Kalau pembicaraan saya tadi dengan Komisi 3, Bang Ahmad Saroni mengatakan hal yang paling aneh di sini adalah seorang bintang 2 begitu tega membunuh anggotanya sendiri. Nah, apakah ini harus dilihat atau ditelaah lagi seperti apa kondisi psikis Verdi Sambo mungkin atau hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan, Mas Wildan? Nah, kan itu apa namanya, persoalan personal ya, bukan persoalan institusi menurut saya. Jadi kita kan belum tahu juga motifnya apa gitu. Jadi saya pribadi tidak bisa menyimpulkan apakah itu secara psikis seorang jenderal, apa seorang personal Verdi Sambo gitu. Jadi kan itu wajar, bukan wajar ya istilahnya itu. Kita tidak tahu motif utamanya gitu. Kalau nanti kita di pengadilan dibukakan motif utamanya apa, baru kita bisa menyimpulkan. Ini kan fazil-fazilnya belum terpenuhi lah, Mbak. Berarti jika ada alasan yang masuk akal bisa diterima begitu oleh institusi terkait alasan Verdi Sambo untuk membunuh anggotanya? Nah, kalau alasan ya, Mbak, sekali lagi kita belum tahu motif dasarnya apa. Kalau motif dasarnya yang kita sudah ketahui, baru kita bisa menyimpulkan gitu. Untuk saat ini saya belum bisa mengomentari itu gitu. Kalau itu menurut saya itu persoalan personal lah antara Verdi Sambo sama Brigadir Z. Terkait adanya dugaan keterlibatan banyak polisi atau mungkin pejabat-pejabat lain di dalam institusi Polri untuk membackup si Verdi Sambo ini, apakah perlu sampai harus mencopot Kapolri? Ah, nggak usah Mbak, nggak perlu, sangat nggak urgent gitu. Kenapa? Gini loh Mbak, setelah penunjukan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri, banyak prestasinya. Pertama, Pak Kapolri ditunjuk ketika wabah COVID-19, penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 dilakukan oleh Polri ini menjadi salah satu lembaga terdepan melakukan serbuan vaksinasi sampai saat ini. Mbak lihat aja, pagi-pagi ataupun siang sampai sore di polsek-polsek ini sampai saat ini masih diadakannya vaksin booster. Belum lagi modernisasi di tubuh Polri, belum lagi prestasi Bapak Kapolri masih banyak lah. Ada restoratif justice untuk penegakan hukum secara kekeluargaan masih banyak, Mbak. Jadi untuk saat ini untuk opini pemberhentian Pak Kapolri itu sangat tidak relevan, Mbak. Terima kasih Mas Muhammad Wildan, Direktur Eksekutif Sara Institute sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat petang.